sahabat disabilitas, ya. Semoga Anda semua sehat, diberkati oleh Tuhan, ya, dan terus bersemangat menjalani aktivitas tanggung jawab keseharian, ya. Oke. Pasti Anda pernah mendengar atau menjumpai, ya, seseorang yang seseorang yang mendapatkan julukan, misalnya pedagang kambing, gitu ya, dipanggil dengan istilah misalnya Teguh Kambing, gitu. Karena dia pedagang kambing, gitu kan. Atau misalnya Joni Sapi, gitu kan, karena dia pedagang sapi, gitu. Jadi orang kemudian memberikan cap sebagai Joni Sapi, gitu kan. Ya, nah, saya mau mengatakan begini, itu berarti di masyarakat, ya, seringkali kita menjumpai pribadi-pribadi seperti yang tadi saya sampaikan, itu mendapatkan cap, mendapatkan label atau julukan, ya, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan, ya. Contoh tadi itu Teguh Kambing, Teguh Sapi misalnya, atau Joni Sapi, gitu kan. Atau orang yang saya pernah di Jember disebut dengan misalnya Kampung Kirian, gitu. Karena di situ memang banyak anjingnya, gitu kan. Oke. Nah, identifikasi semacam itu, ya, itu disebut dengan stigma, ya. Orang yang suka cari barang bekas disebut dengan tukang rosokan, misalnya. Anggaplah namanya si Togok, gitu ya. Togok rosokan, Togok sapi, ya, Togok wedus. Gitu kan. Kenapa? Karena aktivitasnya, ya. Nah, Erving Goffman, ya, seorang sosiolog kelahiran Kanada dan ia meninggal di Amerika tahun 82. Ia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity. Buku yang ditulis tahun 1963 ini memuat gagasan perihal stigma, cap, label, atau julukan, ya, atau alias, dan bagaimana rasanya menjadi orang yang distigmatisasi, ya. Teguh Kambing, jadi ada orang cari Teguh Kambing, gitu kan. Joni anjing, nggak lucu kan? Oke. Stigma, apa itu stigma? Ya, stigma adalah pandangan terhadap orang-orang yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Orang yang distigmatisasi biasanya adalah mereka yang tidak memiliki penerimaan secara penuh di tengah masyarakat, dan mereka berusaha untuk menyesuaikan identitas sosial mereka. Siapa mereka? Bisa orang-orang dengan disabilitas, apakah disabilitas fisik, disabilitas mental, atau disabilitas intelektual. Ya. Bisa juga mereka pecandu narkoba, pelacur, ya, yang mungkin distigma sebagai sampah masyarakat misalnya, ya. Termasuk orang-orang yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dengan kelompok dominan, ya. Mereka biasanya dicap sebagai provokator, gitu kan? Distigma sebagai provokator, orang yang suka nyinyir,
orang yang reseh, gitu kan, bikin onar di tengah masyarakat dan sebagainya. Ya, itu stigma. Ya. Goffman mengklasifikasikan ada 3 stigma. Ya. Stigma karena ciri-ciri karakteristiknya. Yang kedua, stigma fisik. Yang ketiga, stigma identitas kelompok. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Apa itu stigma karakter? Adalah cap yang diberikan kepada seseorang karena karakter-karakter individu yang tidak diterima secara penuh oleh masyarakat. Biasanya, karakterisasi tersebut disimpulkan dari kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diketahui. Misalnya, seseorang yang suka marah distigma sebagai orang yang ngamuan. Jadi kalau orang suka marah, orang mencari orang itu biasanya dicari. Itu tuh Teguh yang ngamuan, gitu kan. Orang yang suka ngamuk misalnya. Ya. Atau katakanlah misalnya seseorang yang memiliki keinginan dengan saklek, dengan kaku. Ya. Atau seseorang yang suka berbohong, maka dia distigma pembohong. Ya. Seseorang yang kaku saklek distigma sebagai orang yang kaku, tidak bisa lentur misalnya. Ya. Orang yang mempunyai gangguan jiwa misalnya, ya. Narapidana, ya, pencandu game, gitu kan, alkoholisme, homoseksual, pengangguran, dan mungkin juga perilaku politik radikal. Ya. Mereka distigma dengan stigma karena karakternya. Ya. Ini stigma karena ciri-ciri karakter. Ya. Yang kedua, stigma fisik. Lebih mengacu pada kelainan fisik. Bentuk tubuh pendek misalnya, dipanggillah si cebol. Ya. Orang yang memiliki tubuh dislokasi disebutlah cekot. Ya. Atau orang yang badannya kurus, kering disebut si kerempeng. Ya. Orang yang bertubuh gemuk disebut tambun. Ya kan? Nah, ini adalah orang-orang yang di stigma karena keadaan fisik. Ya. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga, sedangkan stigma karena identitas kelompok adalah stigma yang berasal dari keberadaan kelompoknya. Ya, rasnya, si negro, misalnya, si putih, si rambut lurus, gitu kan, si keriting, ya, si hitam, si putih, dan lain sebagainya. Karena rasnya, karena bangsanya, atau bahkan karena agama, dan lain sebagainya. Stigma ini dilabelkan melalui garis keturunan dan mewaris semua anggota keluarga. Ya. Nah, perilaku stigmatis ini memberikan label, memberikan cap kepada seseorang. Ini sebetulnya menimbulkan banyak persoalan, ya. Menimbulkan problem tersendiri di tengah masyarakat. Misal, ya, seseorang yang kulitnya hitam dilabel si hitam, si burik, si jelek, misalnya. Maka orang yang kemudian mendapatkan label si hitam, kemudian dia berusaha untuk merubah
cara penampilannya merubah kulit yang hitamnya itu supaya tidak hitam. Bisa saja. Kemudian dia melakukan operasi plastik. Ya. Dia berusaha sedemikian rupa untuk membuat tubuhnya atau kulitnya berwarna putih. Ya. Untuk menghindari label atau cap negatif yang dialaminya. Ya. Karena ia dicap jelek. Supaya dia tidak dicap jelek, maka dia melakukan operasi plastik. Atau ada juga orang yang kemudian mendapatkan stigma negatif, kemudian dia berusaha untuk mengisolasi diri, ya, tidak mau lagi ketemu masyarakat, ketemu orang banyak, mengalami stres, mengalami depresi, mengalami kecemasan yang sangat, anxiety misalnya, mengalami ketakutan untuk melakukan sosialisasi. Memang ada banyak pribadi ya, yang menyikapi stigma negatif ini dengan hal-hal yang positif, ya, dengan menjadikannya sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Tetapi juga tidak jarang stigma ini memunculkan banyak persoalan di masyarakat. Stigma atau cap negatif memunculkan juga relasi yang tidak baik antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi Anda bisa memilih, Anda bisa menilai ya, terhadap stigma-stigma yang mungkin sudah Anda lakukan terhadap orang lain. Ya. Bagi saya, ya, sebaiknya apapun karakter seseorang, bagaimanapun kondisinya, ya, kondisi fisiknya, berasal dari manapun, ras apapun, keluarga yang seperti apapun, agama apapun, tidak layak untuk mendapatkan stigma, tidak layak untuk mendapatkan label negatif. Mari menghargai keragaman karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Mari menghargai keragaman bentuk tubuh yang ada pada diri setiap pribadi, dan mari juga menghargai keragaman rasial, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena keragaman adalah kita semua. Jangan pernah memberikan stigma terhadap orang lain. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.